Taru Sato sejak kecil bermimpi menjadi pahlawan di dunia lain. Ia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari sihir hitam demi mewujudkan impian itu. Kini, di usia 21 tahun, Taru Sato membuat lingkaran sihir di kamarnya, meneteskan setetes saus tomat, dan bahkan mengorbankan boneka plushie kesayangannya dalam ritual ini. Dengan begitu, ia nyaris terlempar ke dunia Hello Kitty. Awalnya ia mengira ritualnya gagal, tetapi tiba-tiba Hans muncul dari lingkaran sihir dan menariknya masuk. Saat membuka mata lagi, seorang pria berjenggot bertanya apa tindakan bodoh yang telah ia lakukan. Bocah jelek dan bodoh itu tidak mengerti. Saat itulah sang pria tua, yang ternyata adalah Tuhan, menunjukkannya. Taru Sato yang berusia 21 tahun telah meninggal. Ia ditemukan di kamarnya menderita kekurangan nyawa yang parah. Begitulah akibatnya jika mencoba bersaing dengan Trakun. Pria itu tak percaya ia benar-benar mati. Tapi setidaknya sihirnya berhasil. Tuhan menjelaskan bahwa bumi tidak pernah mengajarkan sihir kepada manusia. Sungguh luar biasa ia bisa menemukannya sendiri. Namun ternyata lingkaran yang ia gambar bukan untuk perpindahan, melainkan untuk reinkarnasi. Ditambah ia lalai tidak menyebutkan tujuan atau tujuan spesifik, membuatnya sadar telah melakukan kesalahan besar. Kini ia harus mengubah rencana. Ia memohon kepada Tuhan untuk mendapat kesempatan reinkarnasi ulang. Ia selalu tergila-gila dengan dunia lain. Tidak boleh menyia-nyiakannya. Namun Tuhan menjawab, tidak. Reinkarnasi sudah lama dilarang. Berkat undang-undang daur ulang jiwa yang baru saja diberlakukan kembali. Intinya, menggunakan sihir reinkarnasi seperti menekan tombol bunuh diri, dan nasib mereka yang melakukannya selalu kacau balau. Lahir lalu mati seketika, menjadi budak, bahkan terlahir kembali sebagai binatang atau, yang paling buruk, serangga. Baginya apa saja boleh, asal bukan serangga. Ia masih penasaran soal kemampuan khusus. Tuhan bilang kemampuan memang ada di dunia ini, tapi tidak sehebat itu. Tetap saja ia memohon mendapat satu. Pria tua itu menjelaskan kemampuan memang berguna, tapi sulit diaktifkan, membuatnya berpikir itu tetap keuntungan. Ia terus memohon hingga pria tua itu berkata, "HM, mungkin karena kau yang pertama melakukan reinkarnasi setelah larangan ini, kau benar-benar siap?" Ia menjawab penuh tekad. Tidak ada jalan mundur. Mendengar itu, pria tua berkata, "Sebelum salah paham, mari kita jelaskan. Seluruh kenangan kehidupan lampaumu akan dihapus." Harapannya langsung jatuh. Pria tua itu melanjutkan, "Sudah kukatakan, tidak ada pilih kasih." Taru bertanya apakah percakapan ini juga akan dihapus. Pria tua menjawab, "Ya, semuanya hilang sebelum reinkarnasi. Tidak boleh curang." Dengan itu, semangatnya benar-benar hancur. Ia berkata, "Mungkin setidaknya aku akan mendapat skill dasar." Tiba-tiba jendela sistem muncul di depannya. Cahaya aneh melesat ke arahnya. Adegan berganti, kita berada di tempat lain. Cahaya itu turun dari langit menuju kota abad pertengahan, melesat melewati berbagai tempat. Sementara itu, di gang sempit, beberapa orang sedang memukuli seseorang. Si pirang berkata, "Anak ini tidak punya apa-apa yang layak diambil." Cahaya itu langsung menghantam bocah itu. Ia tersadar, membuka mata, dan para penjahat langsung kabur. Namun bocah itu hampir pingsan lagi saat hendak menutup mata. Saat itulah kemampuan sistem curian aktif, dan kenangan masa lalunya kembali. Bocah yang tergeletak itu berkata, "Aku ingat semuanya sekarang. Kalau bukan karena kemampuan sistem ini, aku sudah tamat." Meski begitu, situasinya masih sulit. Ia belum melakukan apapun di dunia ini. Kini ia memiliki semua kenangan kembali. Tidak mungkin mati di sini. Namanya Taru, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dan ternyata, saat upacara baptis di usia 6 tahun, kemampuannya terungkap sangat membingungkan. Ayahnya yang brengsek langsung membuangnya di hutan penuh monster. Itulah sebabnya ia kabur ke kota besar bernama Sai yang berjarak beberapa hari dari desanya. Kota itu ramai seperti video TikTok yang viral, tapi juga punya sisi gelap penuh penjahat. Hidup sangat berat, ia jarang mendapat makan setiap beberapa hari. Taru menggaruk kepala, bangkrut dan lemah, sementara orang dewasa mengabaikannya. Di dunia ini hanya ada satu pilihan. Adegan berganti. Taru berkeliaran di kota. Ia melihat seorang ksatria. Tapi ada sesuatu yang lebih keren di depan. Guild petualang yang selalu ia impikan. Sangat antusias, ia berlari masuk, tapi langsung dikelilingi beberapa orang. Mereka berkata, "Ini guild petualang, minggir." Taru menjawab, "Aku bukan cari masalah." Seseorang menarik rah bajunya, tidak mau mengalah, tapi seorang gadis muncul berkata, "Sudah, tidak perlu kekerasan." Pria itu menyeret Taru ke meja. Gadis itu ikut duduk, menjelaskan pria itu hanya ingin melindungi yang lain. Merasa bersyukur, Taru berpikir akhirnya bertemu orang baik. Ia berkata, "Aku juga ingin mendaftar." Gadis itu menjawab, "Sayang sekali, ada biaya pendaftaran." Harapan Taru hancur. Ia tidak punya cara mendaftar, tapi penasaran berapa biayanya. Gadis itu bilang 10 koin perak, tapi kantong Taru kosong. Ia ingin mendaftar meski harus mengemis, tapi situasinya sulit.
Lagi pula ia tidak punya identitas karena kabur dari rumah. Namun pria itu berkata, tenang saja. Aku yang bayar. Taru terkejut dengan kebaikan pria itu. Sementara itu beberapa petualang tertawa, bertaruh-taruh akan kabur setelah mendaftar. Tapi si pria, Moab, berkata, itulah rencananya. Mereka bertaruh-taruh akan bekerja keras untuk membayar kembali 10 koin perak itu. Para petualang menganggap taruhan bodoh. Tapi Moab all in pada Taru. Taruhan diterima. Taru berpikir Moab orang baik meski namanya aneh. Ia membungkuk, berterima kasih atas segalanya. Tapi Moab berkata, jangan salah paham. Saat Moab pergi, gadis itu menjelaskan ia juga yatim piatu. Menjadi petualang setelah hidup susah. Mungkin melihat dirinya di Taru. Mereka melanjutkan pendaftaran. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Nai, dan memintanya menyentuh kristal sihir. Tiba-tiba seluruh guild bercahaya. Kemampuannya muncul di kertas, tapi berupa teks yang kacau balau. Skillnya disebut Distorted Text. Taru bertanya, apa itu? Nai menjelaskan seperti Lancer dan penjahit. Cukup berlatih, skill keren akan terbuka. Suara dunia akan membimbingnya. Taru terpukau mendengar tentang suara dunia. Nai bilang itu seperti langit yang membimbing semua orang ke skill mereka. Taru bertanya-tanya apakah itu suara yang sama yang ia dengar saat hampir mati, dan mengingat kehidupan lampaunya. Nai menjawab dengan Distorted Text. Kau tidak punya jalur jelas, tapi mencoba berbagai hal mungkin membantu. Berdiri, Taru bersemangat untuk berusaha sekuat tenaga. Petugas guild menyuruhnya menunggu. Melihat alat itu, Taru berpikir mirip kamera jadul. Gadis itu sibuk mengutak-atiknya. Taru masih bingung dengan alat itu. Ia terus mengutak-atik. Lalu ia menyerahkan liontin. Berkata itu tag guildnya. Ia mulai dari paling bawah. Harus dipakai di leher. Taru mengikuti. Ia siap beraksi. Gadis itu menjelaskan sistem peringkat guild, mulai dari peringkat pemula, terendah G, lalu GF, dan seterusnya. Pahlawan kita berkata, wah, bakal berat naik peringkatnya. Gadis guild menjawab, peringkat tinggi berarti elit, puncaknya S. Tapi hati-hati, pelanggaran apapun tercatat di tag dan langsung dikeluarkan dari guild tanpa tanya. Bahkan kejahatan kecil pun diserahkan ke penjaga. Banyak petualang, tapi kebanyakan patuh aturan, jadi tenang saja. Taru berpikir mereka kelihatan galak tapi sebenarnya santai. Setelah obrolan panjang itu, Taru ingin segera mulai misi. Nai berkata, sabar dulu. Ia melanjutkan, sekarang jam makan siang, dan untuk merayakan kau bergabung, makan siangku yang traktir. Adegan berganti. Waktu berlalu. Ia menyajikan piring untuk pahlawan kita. Sejak bereinkarnasi ia kelaparan, jadi langsung melahap. Tak membuang waktu, ia makan dan menangis. Berpikir, enak sekali. Nai memperhatikannya makan. Ia bertanya, kau dibesarkan di keluarga kaya? Sopan sekali. Kalau sensitif, tidak perlu cerita. Taru menjawab, bukan, keluarga petani miskin. Ibu meninggal saat aku bayi. Di usia 6 tahun ia kabur dari ayah, karena ayah mau membuangnya di hutan. Nai bertanya, supaya mengurangi mulut yang harus diberi makan? Ia menjawab, mungkin. Ayah sering memukulinya, jadi tidak ada rasa sayang. Singkat cerita, perjalanan ke kota sangat berat. Ia menghadapi banyak monster. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi entah bagaimana ia beruntung sampai ke kota. Akhirnya ia tiba di Sai. Namun tak ada yang baik pada orang lemah sepertinya. Ia selalu berebut sisa makanan. Hidup dalam kesengsaraan tempat terkutuk itu, nyaris tidak bertahan setiap hari. Tapi berkat makanan ini, hidup terasa lebih baik dan ia bisa bertahan beberapa hari lagi. Adegan berganti lagi. Seseorang memanggil petugas guild. Itu Taru yang bilang ia selesai membersihkan. Petugas berkata, ada sumur di belakang. Bersihkan diri dan ganti baju. Bocah itu mendengarkan. Ia menemukan sumur untuk mandi. Tidak buang waktu. Ia mengambil air untuk mandi. Tiba-tiba seseorang berkata, kau lemah sekali. Ia menoleh. Seorang pria berjenggot bilang ia bau sekali. Pahlawan kita kesal berkata, kau juga bau. Pria berjenggot itu menantang. Ulangi kalau berani. Ia kelihatan dan berbau seperti belum mandi bertahun-tahun. Baju kotor. Jadi ia berkata, tidak ada pilihan. Panaskan air ini. Menyuruh bocah cepat mandi. Mendengar itu, pahlawan kita tenang. Berpikir, orang ini sebenarnya baik. Adegan berganti. Pria itu memanaskan air untuk Taru yang penasaran bagaimana caranya. Tiba-tiba ia mengeluarkan sihir api di tangan dan memanaskan air. Taru berkata, wah, itu pasti sihir. Air mulai hangat. Pria berjenggot berkata, cepat masuk. Taru berpikir ini mandi pertama dalam waktu lama. Kalau ditambah kehidupan lampau sudah 8 tahun. Tiba-tiba pria itu menariknya dan mencelupkannya, membantu menggosok. Tentu saja ia tidak melakukannya sendiri. Beberapa saat kemudian, pahlawan kita bersih, berkata ia merasa jauh lebih baik. Saat itu suara sistem muncul.
mengatakan kemampuan khususnya aktif, dan karena menyelesaikan misi pembersihan tubuh, ia mendapat mantra pemurnian. Pria lain bertanya, "Ada apa?" Pahlawan kita menjawab, "Baru saja mendengar suara dunia dan belajar kemampuan pemurnian." Pria itu berkata, "Mungkin rahasia belajar mantra itu adalah mandi." Taru bertanya, "Apakah ini sama untuk semua orang?" Pria berjenggot mengangguk, berkata, "Ya, skill sama, jalur beda, kadang murni bakat. Cara menguasai sihir api misalnya, terus menyalakan api. Kunci belajar apa saja adalah mencoba berbagai hal. Tapi pahlawan kita mendapat mantra pemurnian." Ia terkejut mendapat skill langka seperti itu. Mendengar itu, bocah itu terpana, bertanya-tanya apakah itu mantra sehebat itu. Pria itu menyerahkan baju. Taru berkata, "Terima kasih, tapi aku tidak butuh semua ini. Aku mau mandi sendiri, jadi aku pergi dulu." Adegan berganti. Taru memilih misi berikutnya. Tapi petugas guild berkata, "Ketua guild ingin bicara." Taru bingung, berpikir, kenapa orang penting itu ingin bicara denganku? Adegan berganti. Ia di depan pintu ketua, bertanya boleh masuk. Ia masuk dan terkejut. Itu pria berjenggot tadi. Gadis berbisik agar sopan karena itu bos. Pahlawan membungkuk berterima kasih atas tadi. Tapi pria itu melambaikan tangan, menyuruh duduk. Mengganti topik, ia bilang, "Nai bilang kau bangkrut dan tak punya rumah. Jadi ada tawaran. Guild punya kamar kosong dengan tempat tidur. Kau boleh tinggal di sana sementara. Sebagai gantinya, bantu bersih-bersih dan bantu Nai serta kru guild. Kau juga akan dibayar." Mendengar itu, pahlawan kita terkejut, bertanya apakah ketua guild benar-benar setuju. Pria itu bilang Nai yang mendesak, dan ini yang paling tidak bisa mereka lakukan karena meski Moab meminjamkannya, ia tetap petualang sejati. Kalau kabur tanpa bayar utang, reputasi guild rusak, jadi ia harus bertindak seperti petualang sungguhan. Melihat bocah itu, kelihatannya ia juga terbentur kepala. Mereka tawarkan perawatan di ruang medis dengan sihir. Taru pergi dan pria itu berkomentar bahwa seperti yang dikatakan Nai dan Moab, ada sesuatu spesial di mata bocah itu. Meski kemampuan teks membingungkan punya kekurangan, setidaknya bisa membantunya bertahan. Adegan berganti. Taru di kamarnya, berkata akhirnya punya tempat tidur sendiri lagi. Ia merebahkan diri, bertekad menghancurkan besok. Malam berlalu dan bocah pemarah itu berkata, "Aduh, ketiduran parah." Kemudian ia minta maaf pada Nai karena telat. Nai menyuruh tenang karena tahu ia lelah semalam, jadi dibiarkan tidur sedikit lebih lama. Berganti tugas, bocah kita mulai bekerja, membersihkan seluruh aula guild. Melihat kru sibuk, ia bertanya perlu bantuan tidak. Seseorang berkata, "Banyak, tapi kau bisa baca?" Taru menjawab, "Aku bisa baca, tulis, dan berhitung. Jadi kalau dokumen sederhana, aku bisa." Mendengar itu, seluruh guild terkejut. Tak lama kemudian seseorang menepuk bahu Nai, sangat terkejut, memohon bantuannya. Sementara petualang tak percaya anak ini bisa baca, karena beberapa dari mereka bahkan tak bisa menghitung sampai 10. Adegan berganti. Taru bilang hari itu ia tidak mengerjakan misi, jadi tak ada pemasukan. Hidupnya kacau sejak tinggal di guild. Ia bekerja keras siang malam untuk guild. Tak ada waktu santai. Siang hari ia ambil misi pengawalan pemula dan kini terbiasa dengan kerja keras. Dalam lebih dari 2 minggu, ia lunasi utang pada Moab. Akhirnya ia menyerahkan uang, berterima kasih atas segalanya. Tapi Moab berkata, "Tidak perlu bicara begitu." Dan mereka yang bertaruh-taruh gagal bayar utang segera bayar. "Baiklah, siapkan diri. Karena cerita ini akan naik level." Para petualang ternyata tidak terima rencana itu. Akhirnya Moab meraup banyak uang berkat bocah itu, dan berkata, "Anak ini MVP sejati." Lalu Nai muncul berkata, "Ini hari gajian." Ia bertanya kenapa tidak pakai uang itu untuk kebutuhan sendiri. Taru pamer, bilang ia sudah peringkat G. Jadi ia mau traktir diri sedikit. Begitu naik ke F, ia bisa berburu ramuan di hutan atau ambil bulu unicorn. Tidak sulit. Jadi ia pikir sebaiknya beli pisau dulu selagi punya uang. Ia pergi berbelanja serius. Adegan berganti, kita di tengah kota. Taru berpikir belanja di dunia lama biasa saja. Tapi di sini luar biasa. Ia melihat toko dan berkata, "Pasti toko yang dimaksud Nai." Nai bilang ambil baju lebih besar karena anak-anak tumbuh cepat. Ia butuh pelindung dada dan mantel anti hujan. Sudah cukup. Ia ambil perlengkapan dan menuju toko senjata berikutnya. Nai punya koneksi karena tahu toko epik ini. Dijalankan oleh dwarf, yang luar biasa karena ia belum pernah melihatnya. Manusia biasa di kota ini, jadi ini besar. Ia pernah bertemu Beast Folk di guild petualang. Tapi dwarf pertama kali. Ia masuk toko, melihat senjata, sangat kagum. Tapi mana penjualnya? Dari seberang ruangan seseorang bertanya apakah ia pelanggan, menyuruh santai dan lihat-lihat. Ia melakukannya, tapi lama sekali, ia berpikir, orang ini sibuk apa? Akhirnya ia melihat dwarf itu. Dwarf berkata, "Oh, pelanggannya?" Mendekat,
Ia bertanya apakah Taru anak kecil. Berganti topik, Taru bertanya apakah dwarf itu akan menempa pedang itu. Dwarf bingung. Maksudnya apa? Taru mengaku bukan ahli. Tapi ia dengar kalau besi panas dipukul lalu disiram air, jadi lebih kuat. Dwarf bilang, pertama kali dengar, tapi kedengarannya pintar, tapi khawatir besinya rusak. Dwarf terus memandang Tungku. Bilang ada barang di rak yang mungkin cocok. Menyuruh pilih satu. Diberi gratis. Terima kasih atas sarannya. Taru terkejut, berpikir dwarf itu ingin mencobanya. Ia terima tawaran murah hati itu. Akhirnya ia punya senjata. Ia uji ayunan, bertanya pendapat dwarf, tapi dwarf tidak memperhatikan. Taru berpikir, dia abaikan aku? Saat pergi, ia berterima kasih atas belati dan keluar. Adegan berganti, di aula guild. Nai bilang di usiamu keren memilih yang mencolok begitu. Taru menjawab, ini jauh lebih nyaman daripada baju lamaku. Nai memeriksa baju, bilang bahannya lumayan, dan karena murah, sudah bagus. Taru terkejut, bertanya bagaimana ia tahu. Nai bilang, appraisal adalah keahlianku. Aku bisa menggunakannya pada benda. Protagonis bertanya apakah bisa pada orang. Ia bilang baru sebagian skill terbuka, jadi belum bisa. Tapi sangat berguna untuk benda seperti rampasan misi. Mencegah ditipu pedagang. Awalnya hanya menunjukkan nama benda, sekarang sangat serbaguna. Taru bertanya apa syarat untuk menilai orang. Ia bilang harus memenuhi syarat tertentu dan peringkat skill penting. Kalau S-Rank bisa menilai apa saja jika syarat terpenuhi. Tapi dengan G-Rank, tidak bisa menilai orang apapun. Ia dengar dengan S-Rank bahkan bisa melihat bakat pribadi. Taru berpikir, itu bisa membantu memahami cara kerja skillku. Ia baru mendapat skill pemurnian. Ia bertanya-tanya apakah bisa mendapat skill teks membingungkan dengan cara sama. Nai berkata, tunggu, kau benar-benar mendapat skill itu? Itu level penyembuh. Loh. Berpikir mungkin skill teks membingungkan juga semacam penyembuhan. Ia bertanya apakah Taru belajar skill pembersihan, tapi Taru menjawab, belum. Apakah itu buruk? Pemurnian adalah skill tingkat tinggi untuk penyembuh. Tapi biasanya harus tahu skill pembersihan dulu. Ada juga skill purging di daftar. Tapi entah bagaimana ia langsung lompat ke pemurnian. Jadi bukan penyembuh biasa. Taru hanya berdiri bingung dengan semua pembicaraan skill ini. Gadis itu terus berpikir. Bilang belum pernah dengar yang seperti itu. Kemudian Taru sedang berlatih. Nai memanggilnya. Taru bertanya, ada apa? Ia bilang hari itu bagus dan gajinya masuk. Ia senang karena sudah merencanakan belanja. Tapi tidak bisa beli semuanya, jadi harus prioritas. Moab muncul bertanya ada apa karena Taru kelihatan antusias. Tapi Taru langsung pergi dan Moab berkata, ada yang aneh. Lalu Taru menabrak seseorang. Itu ketua guild yang bertanya apa ia baik-baik saja. Taru tersenyum bilang hari ini ia digaji. Ketua guild melihat semangatnya, bertanya apakah ingin libur sehari. Taru berterima kasih dan pergi. Kedua orang itu hanya memandangnya pergi. Adegan berganti, tempat baru. Taru selesai berbelanja. Ia melihat tempat yang sudah dikenal. Itu toko pandai besi yang ia kunjungi sebelumnya. Ia mengetuk untuk melihat ada orang tidak. Tidak ada jawaban dan tidak ada pelanggan. Ia membuka pintu memanggil. Dwarf masih menempa, bertanya siapa. Melihat anak manusia, ia bertanya apakah bocah yang sama. Taru menjawab, ya, hanya ingin berterima kasih atas gratisan tadi. Tapi dwarf bilang, tunggu, idemu berhasil tapi besinya jadi rapuh. Bagaimana sekarang? Taru menyuruh tenang. Ia memeras terlalu keras. Dwarf melepaskan, minta maaf. Ia sudah mencoba berbagai cara, membuat lebih keras tapi rapuh. Taru berpikir ini tidak berhasil. Ada trik untuk memperkuat logam yang sudah ditempa. Disebut annealing. Tempering dan annealing saling melengkapi. Pukul besi di suhu lebih rendah saat tempering dan jadi lebih kuat. Saat tempering, mereka olesi tanah liat khusus Yakuba untuk mendinginkan cepat dan mengeraskan. Begitu kata TV. Dwarf mengerti sekarang. Taru bilang kalau begitu, senjata akan jauh lebih baik. Dwarf tersenyum, berterima kasih, dan meminta dipanggil master. Taru bilang, tidak, terlalu berlebihan. Hanya berbagi yang ku ketahui. Dan boom, Taru membuka skill lain, Ace of Truth. Dwarf sangat antusias, bilang akan membuat sesuatu epik dengan info itu. Meminta bertemu sebulan lagi, Taru membungkuk berterima kasih dan pergi. Adegan berganti, distrik komersial kota. Ramai sekali. Banyak orang berbelanja. Taru antusias mencoba skill barunya. Menggunakan Ace of Truth, ia kagum. Ia bisa melihat dan mengidentifikasi apa saja. Manusia belum bisa karena belum sepenuhnya terbuka, tapi sangat berguna. Taru mengambil jeruk, bertanya-tanya apakah begini cara Nai melihat benda. Semua punya deskripsi. Ia berencana menghindari barang palsu berkat skill ini, hanya membeli ramuan bagus. Begitu juga barang lain yang diincar. Waktu berlalu dan orang-orang memandang. Itu Taru membawa gunungan barang di kotak.
Kelihatannya ia menghabiskan semua uang dan kini bangkrut lagi. Sudah 2 bulan sejak menjadi petualang. Kebanyakan petualang melihatnya sebagai tukang serba bisa guild. Intinya, ia bau errand guild. Biasanya terjebak misi mudah, dan tidak banyak yang melihatnya sebagai petualang sungguhan. Peringkatnya masih G. Naik ke F berkat misi di luar kota, tapi guild berpikir ototnya perlu lebih kuat. Suatu hari seseorang memanggilnya ke halaman. Di sana banyak orang berlatih pedang. Pria tua bernama Dice bilang Taru kelihatan lebih kurus dari terakhir kali, dan itulah kenapa ia boleh ikut skuad latihan. Menyerahkan pedang pada pahlawan kita yang khawatir akan diolok karena absen 2 bulan latihan. Lalu Das menyerang Taru, menyuruh tunjukkan kemampuan. Taru menggenggam pedang erat sambil mengayun. Das menunjuk ia membuang-buang tenaga. Menyuruh siap. Mendaratkan pukulan solid pada Taru, bilang ia lengah. Tapi ia punya potensi. Kuasai dasar dan ia akan jadi monster. Tapi dulu perbaiki postur. Sejak itu jadwalnya padat. Pagi membersihkan guild. Plus tugas misi. Sore hari latihan bela diri. Dengan semua itu, ia lelah setiap hari. Ia berpikir, ini keren, tapi pasti ada cara lebih cepat. Tapi sudahlah. Sekarang tidur dulu. Lalu ia menggunakan kekuatan pemurniannya. Tiba-tiba ia mendapat ide. Mungkin ia bisa membersihkan guild dengan cepat menggunakan kekuatan ini. Taru memutuskan untuk mengujinya dulu di kamarnya agar tahu apakah berhasil. Mengaktifkan kekuatannya, ia melemparkan mantra ke lantai. Cahaya biru memenuhi ruangan, dan boom, semuanya jadi bersih kinclong. Ternyata dindingnya memang putih bersih. Berganti pikiran, ia harus mencoba membersihkan seluruh guild. Lalu ia membuka mata. Melihat sekeliling, ia bertanya-tanya apakah ada yang berbeda. Tapi kemudian ia melihat sesuatu. Seorang anak jatuh ke lantai seperti karung kentang. Ketua guild bergegas masuk bertanya apakah ia yang melakukan ini. Anak itu benar-benar pingsan di lantai. Cahaya misterius baru saja memenuhi aula guild. Sang pahlawan minta maaf, dan ketua guild memeriksa apakah ia baik-baik saja. Mungkin mananya terkuras habis. Menyuruhnya jangan boros kekuatan untuk hal kecil. Biasanya mantra ini digunakan melawan undead, dan sebaiknya hanya untuk pembersihan ringan. Menyelimutinya ke tempat tidur. Ia menyuruhnya istirahat hari ini. Pahlawan kita bersikeras belum selesai, tapi kemudian ia langsung tertidur pulas. Keesokan paginya, Taru merasa segar dan menggunakan kekuatannya lagi. Akhirnya kemarin ia bisa membebaskan waktunya. Alih-alih membersihkan, ia punya lebih banyak waktu untuk berlatih pedang. Namun latihan itu sebagian besar hanya latihan dasar. Terutama, ia yang termuda dan terkecil di antara para pelatih lain, dan beberapa dari mereka bahkan punya bakat serta gaya pedang unik masing-masing. Dengan begitu, kemunculannya di dunia petualang pada usia segitu benar-benar langka sekali. Lalu Nai berkata bahwa seperti yang kau tahu, ada alasan mereka tidak membagikan peringkat tinggi ke semua orang, karena harus memastikan kualitas petualang mereka. Lagi pula, ini profesi penuh risiko dan mereka tidak bisa memberi peringkat pada orang yang tidak layak, karena bisa berakibat buruk. Sementara itu, bocah kita terus berlatih pedang sambil berpikir ia benar-benar beruntung. Adegan berganti. Taru kembali ke bengkel dwarf itu. Dwarf berhasil menempa bilah-bilah yang belum pernah ada sebelumnya berkat sarannya. Ia juga menempa pedang pendek untuk bocah itu, bertanya apakah ia mau menerimanya. Taru mengambil pedang itu. Berterima kasih atas segalanya. Dwarf meminta dianggap sebagai hadiah ucapan terima kasih. Menggunakan skill appraisalnya, Taru terkejut berpikir bahwa satu koin emas kira-kira setara 10.000 yen. Artinya pedang itu bernilai setidaknya 150.000 yen. Dwarf tidak mengerti apa yang ia katakan. Tapi pahlawan kita menjawab itu bukan apa-apa. Bertanya apakah kebetulan ia menambahkan semacam nilai tambah pada pedang itu. Dwarf bertanya apakah ia bisa melihat karena kadang ia punya kemampuan memberikan bonus dan pedang itu dibuat beberapa waktu lalu, serta benar-benar berhasil memiliki skill itu. Dengan begitu, Taru terus mengamati perlengkapannya. Berpikir orang akan gila hanya untuk satu enhancement seperti itu, bertanya-tanya apa jadinya kalau mereka melihat ini. Sudah setengah tahun sejak ia memulihkan kenangan kehidupan lampaunya dan kenangan itu sebagian besar berupa pengetahuan yang diperoleh. Tapi manfaatnya tidak bisa diabaikan. Seperti cerita fantasi epik dan isekai di mana karakter menggunakan kecerdasan mereka untuk menguasai dunia lain. Tapi setelah menggali lebih dalam, ia sadar itu pedang bermata dua. Taru mendapat kilas balik laporan tentang seorang pria yang dihancurkan monster. Seorang petualang bertanya apakah itu pria yang muncul di kantor untuk mendaftar. Dan yang lain bilang tidak terlalu cerdas mendaftar tanpa cadangan. Ternyata ia ingin mematenkan sesuatu. Tapi seorang bangsawan merebut idenya. Dan keesokan harinya jasadnya ditemukan di hutan. Jadi membawa teknologi ke sana mungkin tidak semudah yang ia kira. Sementara itu, beberapa petualang sedang berlatih skill pedang. Taru mengamati pertarungan berkata itu gerakan dasar tapi efektif. Lalu ia mendapat ide, berkata ia akan memilih sesuatu yang tampak sederhana tapi sulit ditiru. Sedikit kemudian, bocah kita sedang melakukan sesuatu. Ternyata itu roti, tapi semuanya gosong.
Ia mencoba memanggang roti favoritnya dari kehidupan lampau. Jujur saja, kebersihan di dunia ini aneh sekali. Mereka bahkan tidak mencuci tangan, dan memanggang roti dengan ragi sangat sulit. Tapi kalau berhasil, ia akan membuat roti enak dan benar-benar memakannya. Jadi ia menggunakan skill pemurnian untuk membasmi semua kuman. Dengan begitu, Taru akhirnya membuat raginya. Sementara itu Nai mengamatinya, bertanya apa yang ia lakukan. Ia bilang ia akan membuat roti dengannya, menggunakan cairan itu untuk membuat roti putih lembut dengan tepung. Intinya roti seperti yang belum pernah dilihat Nai sebelumnya. Nai bertanya apakah itu roti putih mewah yang dimakan orang kaya, karena ia juga ingin membuatnya. Dengan begitu, Taru terus membuat makanannya. Dengan bantuan Nai, bocah itu pada dasarnya pergi ke dunia sihir hanya untuk memanggang roti. Sedikit kemudian, ia akhirnya selesai. Tidak terlalu mengembang karena dimasak di wajan. Lalu Nai berkata, baunya luar biasa. Bau begitu enak sampai petualang di seberang ruangan menciumnya. Tak lama kemudian ketua guild muncul bertanya apakah ia yang membuat roti. Ia menjawab, ya, putih dan lembut. Tanpa buang waktu ketua guild langsung melahap rotinya. Terkejut dengan rasanya karena benar-benar berbeda. Nai bilang ia hebat karena bisa melakukan berbagai hal, bahkan membuat roti. Adegan berganti. Bangunan di sebelah guild petualang adalah bar yang dikelola guild dan jadi tempat nongkrong petualang. Saat mereka menambahkan sandwichnya ke menu, dalam seminggu langsung meledak, meningkatkan jumlah pelanggan tetap. Tentu saja kreasi itu dari Taru, tapi mereka jadikan spesialisasi eksklusif cabang guild itu. Setelah semua ini, Taru bisa makan enak dan mendapat tempat tinggal dari guild. Win-win untuk keduanya. Singkatnya, ia all about roti, tapi juga nasi. Tapi itu bukan masalah besar di dunia ini. Orang memperlakukan nasi seperti rumput liar yang diberi makan sapi, jadi ia sedih karenanya. Dengan begitu, misinya sebagai mantan orang Jepang adalah menyebarkan cinta pada nasi. Ia mencoba bicara dengan Leo tentang itu, tapi Leo belum pernah dengar nasi. Jadi ia memutuskan menyajikan roti terbuat dari tepung beras padanya. Saat hendak makan, ia tampak ragu. Ia cepat berubah pikiran. Jauh berbeda dari roti biasa dan super enak. Dengan begitu, diputuskan. Mereka akan mulai menjual roti beras. Bocah kita senang karena berhasil melakukannya. Sedikit kemudian, semakin banyak pelanggan berdatangan. Dan sekarang mereka harus memikirkan hidangan utama dengan nasi. Mungkin mangkuk mudah dimakan cukup untuk sekarang. Tapi dulu harus membuat nasi biasa. Karena di sana tidak pakai sumpit, mereka akan cari tahu. Akhirnya menyelesaikan hidangannya. Menambahkan daging ke nasi, bocah itu benar-benar jadi koki di dunia ini. Dengan begitu, hidangan selesai dan boom, item hit lain ditambahkan ke menu dan banyak orang guild datang hanya untuk mencoba hidangan keren ini. Sedikit kemudian, Taru sedang santai di meja menyelesaikan hidangan baru. Bocah itu antusias karena tidak sabar makan. Tepat saat mendapat skill baru ini, ia berkata, wah, apa ini? Ternyata ia hanya harus jadi ahli makanan. Dan boom, tiba-tiba ia tahu segalanya tentang tanaman. Tapi Taru tidak terlalu girang. Intinya, tidak terasa berbeda. Jadi ia punya ide untuk memeriksa tanaman di kebun. Ia ke sana dan tetap tidak ada apa-apa. Otaknya tidak memberi info baru. Ia pikir mungkin harus menggunakan skill evaluasi untuk memeriksa. Ternyata tanaman itu hanya rumput liar. Taru berkata, oke, aku tarik kembali. Skill ini sebenarnya lumayan keren untuk memeriksa barang. Lalu kita kembali ke aula guild. Bocah ini punya kucing di kepalanya berkata, kakek keluar. Bertanya apakah boleh menitipkan kucing padanya. Gadis itu menjawab, boleh. Cukup catat di buku bahwa dia aman. Dan begitu saja, misi selesai. Berganti nada, ia bercanda kucing di guild lebih banyak daripada di rumah. Ia meminta tag petualangnya untuk mencatat misi. Taru setuju, tapi ingin tahu kenapa. Gadis itu bilang, nanti kau lihat. Ia menuju mesin sihir tadi, memasukkan tag Taru ke dalamnya, dan begitu saja pekerjaan selesai. Ia berkata, selamat, sekarang kau peringkat F. Taru senang sekali. Berterima kasih. Ia bertanya apakah ingin misi F-Rang. Taru menjawab, tentu, tapi harus siap dulu. Saat pergi, Nai berpikir Taru lupa konfirmasi misinya selesai. Selanjutnya, Taru di rumah. Memakai perlengkapan, siap untuk misi F-Rangnya. Di papan misi, ia memilih questnya. Nai terkejut. Itu misi mengumpul ramuan. Ia kira ia akan berburu, terutama dengan pedang dwarf itu. Taru bilang, benar, tapi aku ingin coba hal lain dulu. Jadi Taru di hutan berpikir, ini dia. Ia langsung masuk menggunakan skill tanamannya. Setiap tanaman punya deskripsi detail. Skillnya sangat berguna. Ia berkata, ya, seperti yang kukira. Mulai memetik ramuan dengan embernya. Dengan skill ini, ia jadi mesin pengumpul ramuan. Beberapa jam kemudian, ia sudah punya semua ramuan. Tapi ada yang aneh dengan hutan. Ia tidak yakin di mana ia berada. Mungkin tersesat.
Mungkin harus kembali. Lalu ia mendengar suara di semak. Ada sesuatu di sana. Dan bam, goblin muncul.